semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Fauzia dari kelas 12 IPS. Kembali lagi di Let's Talk with Smart J. Sudah bersama kita ada Ibu Dr. Oke dari Puskesmas Citerep. Halo, apa kabar Ibu? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Oke Lestari dari Puskesmas Citerep. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih telah menyempatkan waktunya di episode kali ini. Dan ada saudara Denis dari SMK Kesehatan yang sudah sering menjadi relawan vaksinasi. Halo, apa kabar Kak Denis? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu di episode kali ini ya. Iya. Nah, di sini saya akan bertanya dulu kepada Ibu Dokter ya. Enggak. Bu Dokter, seberapa penting sih vaksin itu dan cara kerjanya bagaimana sih Bu? Kalau seberapa penting vaksin itu penting sekali ya. Penting sekali, ya. Karena dia akan jadi daya tahan tubuh kita meningkat, ya kan? Nah, seberapa penting itu sangat penting, terus dan harus dilakukan ya oleh anak di atas 12 tahun. Iya. Terbukti dengan penurunan jumlah dari kejadian ya, kasus COVID sangat-sangat menurun nih setelah kita hampir 1 tahun ya. Untuk vaksin. Sebenarnya vaksin itu kan ada 3 ya yang beredar di Indonesia, yang AstraZeneca, Sinovac, sama Pfizer. Kalau untuk Sinovac sama Pfizer sih hampir sama dia, karena dia masa inkubasi dari dosis 1 dan dosis 2-nya dia 28 hari. Kalau untuk AstraZeneca itu membutuhkan waktu 3 bulan. Sebenarnya sih sama aja. Hanya beda jenis aja, tapi inti pokoknya sih sama aja. Iya. Kalau boleh tahu, untuk Ibu Dokter sendiri itu memakai jenis vaksin apa ya? Kalau saya, karena kami nakes itu pasti yang pertama, karena yang pertama ada di Indonesia itu Sinovac. Oh iya, jadi Sinovac dulu. Iya, kami yang pastinya nggak ada pertama ya untuk vaksin itu. Kami pakai Sinovac dosis 1, dosis 2 Sinovac. Kemudian kami ada kalau untuk nakes, untuk saat ini sih baru khusus nakes ya. Kita ada booster. Booster itu dari Moderna. Oh iya, nah di sini setahu saya untuk Kak Denis ini kan menjadi relawan vaksinasi ya. Iya, kok bisa sih jadi relawan vaksinasi? Kalau saya sih di sisi lain karena emang jurusan saya juga keperawatan, kebetulan saya di bidang kesehatan juga. Di sisi lain juga saya emang ada tekad buat ikut join langsung terjun ke lapangan sih. Oh, jadi ikut langsung. Ilmu dari sekolah itu langsung diterjunin ke masyarakat ya? Aplikasiin. Oh iya. Kalau boleh tahu berapa sering sih menjadi relawan vaksinasi? Sebenarnya dari vaksinasi yang pertama sampai yang sekarang alhamdulillah masih ikut, lebih mungkin ada sekitar 8 atau 9 kali. Terus kalau boleh tahu di mana saja sih Kak Denis ini jadi relawan vaksinasi? Kalau saya sih kebetulan ditugasin kalau dari sekolah itu sebenarnya ada di perusahaan, PT sama sekolah-sekolah. Oh, sama sekolah-sekolah. Iya. Itu jadi dari sekolah itu nyuruh Kak Denis itu buat jadi relawan vaksinasi di seperti PT di perusahaan gitu. Iya betul. Jadi kalau boleh tahu itu dari masa-masa jadi relawan vaksinasi itu kira-kira berapa sih jumlah peserta vaksinasi yang paling banyak? Yang paling banyak itu waktu di Indosemen kebetulan 5.000 pasien kalau nggak salah. 5.000 sampai 5.000 orang gitu. 5.000. Iya. Untuk Bu Dokter, bagaimana sih tanggapan Ibu jika ada siswa yang menjadi relawan vaksinasi itu seperti Kak Denis ini, tanggapan Ibu gimana? Kalau untuk para relawan, alhamdulillah ya, itu sangat-sangat membantu kami. Iya. Jujur sekali, kami sangat-sangat terbantu dengan adanya mereka. Iya. Karena kami tim nakes pun kan terbatas. Kami tim nakes dari Puskesmas pun terbatas, dan kami untuk Puskesmas Citerep ini kan kita ada 5 desa ya yang harus kita jadi wilayah kita. Terus ada sekolah juga. Jadi memang sangat-sangat membantu. Kalau apalagi saat ini nih, kami nih hampir setiap hari nih. Iya. Oh, jadi setiap hari vaksinnya? Iya, jadi contohnya seperti hari ini pun kami ada 3 titik untuk wilayah Citerep. Di Triple J di sini, di kecamatan, sama di kadang ada di polsek.
Jadi memang kalau dulu itu cuma di satu tempat, satu hari. Kalau sekarang sudah di beberapa tempat. Jadi ada beberapa titik yang harus kita laksanakan vaksin dalam waktu satu hari. Jadi kalau mereka ada itu sangat-sangat membantu sekali gitu. Jauh sangat membantu kami. Iya, jadi kalau misalnya banyak relawan juga, jadi mempermudah untuk para dokter juga ya. Alhamdulillah kalau seperti itu kami senang ya, karena memang sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Gitu. Jadi sekedar info ya teman-teman, pada tanggal 4 dan tanggal 6 dan tanggal 13 September telah diadakan gebir vaksin tahap pertama, dan tahap kedua itu tanggal 12 dan tanggal 14 Oktober. Jadi Kecamatan Citerep dan Puskesmas Citerep serta Yayasan Triple J telah bekerja sama untuk menyelenggarakan acara tersebut. Untuk Kak Denis, kan menjadi relawan vaksinasi ya, itu tuh ditempatkannya di mana saja sih? Sebenarnya di vaksinator itu ada 2 tempat kalau untuk siswa-siswi itu sekarang kayak gitu. Iya. Ada di bagian tensi sama suhu. Tapi kalau saya ditempatin di bagian tensi sih. Emang sudah ahli di tensi ya? Sebenarnya iya juga, cuma karena emang kan nggak semua bisa dilakuin sama siswa-siswi sekolah. Ada ketentuannya juga, SOP-nya juga. Jadi nggak boleh sembarangan sih. Kalau boleh tahu Kak Denis, kesan pesan apa sih untuk menjadi relawan vaksinasi? Yang jelas sih kayak kesan-kesannya tuh senang juga ada. Senang ya. Sama senang sedih juga ada sih, ada dapetnya. Ya, kalau senangnya itu kayak gimana? Senangnya tuh tentu bisa ngebantu banyak orang. Oh iya. Apalagi terutama kalangan lansia tuh kayak benar-benar harus diperhatiin banget. Harus perlu tindakan lebih sih dibanding sama umur-umur yang masih remaja, karena kan imun mereka lebih rentan dibanding yang masih muda. Jadi di sini saya akan nanya kepada Bu Dokter ya. Kan kemarin saya setelah vaksin itu mengalami gejala seperti sakit di bagian vaksin, terus 1-2 hari itu saya mengalami demam. Nah, bagaimana Bu Dokter dengan gejala-gejala tersebut? Kalau untuk nyeri setelah vaksin kemungkinan ada sih. Memang ada beberapa juga yang nyeri di bekas vaksin, itu sih wajar. Cuman kalau sampai bengkak atau bengkak merah boleh dikompres ya, kompres pakai air dingin aja. Atau kalau panas. Ada beberapa yang demam. Iya, apa itu efek sampingnya? Bisa efek samping dari vaksin, ada juga beberapa yang demam. Kalau memang demam tinggi, merasa nggak kuat banget gitu ya, boleh minum paracetamol. Tapi memang sebaiknya dihindarin untuk dihindarin dulu. Tapi kalau memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, boleh-boleh aja minum paracetamol. Nah, apakah benar Bu, ada kemungkinan besar di vaksin itu meninggal dunia? Kemungkinan besar dari vaksin itu meninggal dunia, kalau kita bilang kemungkinan besar sih sebenarnya alhamdulillah sampai saat ini dari yang sudah kami vaksin, alhamdulillah sih kami belum ada. Tapi jangan sampai ada. Gitu. Jadi kalau KIPI pun sebenarnya mungkin bisa dibilang 1000 banding 1 ya. Kalau yang KIPI ada pastinya ada. Yang tapi itu biasanya balik lagi ke kondisi tubuh anak-anak. Mayoritas sih anak-anak sih. Kenapa? Ternyata dia begadang. Begadang. Iya. Jadi imunitasnya itu kurang. Imunitas turun. Atau belum sarapan. Iya. Jadi insya Allah kalau yang kondisinya fit, terus dia tidur cukup, makan cukup, insya Allah sih tidak ada ya, tidak akan terjadi KIPI. Sampai saat ini sih alhamdulillah masih bisa tertangani untuk KIPI-nya. Lalu kan saya mau kali teman-teman saya nih Bu, mau nanya, apakah benar kalau kita sudah divaksin itu sudah terhindar dari COVID-19? Kalau terhindar tidak terhindar. Hanya vaksin ini hanya sedikit melindungi, tapi semuanya tetap balik lagi ke diri kita. Walaupun kita sudah divaksin nih, ngerasa sudah sehat, ngerasa tidak mungkin. Ya, jadi mentang-mentang teman-teman saya itu gak pakai masker, saya udah divaksin. Nah itu salah, sangat salah besar ya. Kalau untuk itu salah besar, karena walaupun kita sudah divaksin, tapi daya tahan tubuh kita turun. Terus ada yang
lagi positif, Iya. nggak pakai masker, sesama tidak pakai masker, dropletnya masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam tubuh kita, pasti kena. Jadi dan banyak sekali ya kasus seperti itu. Iya, banyak. Iya, di bulan Juni Juli ya, itu kan peningkatan COVID kedua. Kenapa? Berdasarkan analisa aja ya, itu sudah banyak yang sudah divaksin, tapi kenapa Tidak banyak yang gelombang kedua di Indonesia, yaitu karena abai prokesnya, merasa dia sudah divaksin, kemana-mana tidak pakai masker, kemana-mana tidak cuci tangan, ya terjadilah itu. Jadi untuk kita semua nih, jangan sampai merasa sudah divaksin lalu abai. Iya, lalu abai Tidak sama ada protokol kesehatan ya Bu ya. Iya. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada kesan atau pesan informasi dari Bu Dokter untuk para penonton? Ya baik, kalau pesan dan kesan saya, walaupun kita harus vaksin, jadi yang belum divaksin harus semangat. Wajib Wajib ya. Wajib banget. Insya Allah aman, karena sudah banyak jutaan yang sudah divaksin. Jadi yang untuk masih takut atau gimana, masih ragu-ragu, insya Allah vaksinnya aman. Iya. Dan memang itu wajib ya, diwajibkan oleh pemerintah. Dan insya Allah KIPI juga memang sangat minimalis. Ini untuk menjaga diri kita dan orang lain. Kita sehat, orang lain pun sehat. Iya. Gitu. Jadi memang harus ya, wajib untuk teman-teman. Dan untuk yang sudah divaksin, jangan lupa, jangan abai, tetap harus prokesnya dilakukan untuk menjaga ini biar semuanya cepat berakhir ya. Iya, untuk pandemi ini. amin. Kita kan pengen jalan-jalan, Iya, kita pengen sekolah, bebas, buka pengen juga. sekolah gitu kan. Jadi insya Allah harus semua ini adalah tanggung jawab kita semua gitu. Oke, mungkin dari saya itu. Mungkin dari Kak Denis ada yang mau disampaikan buat para siswa-siswa nih yang ingin menjadi relawan vaksinasi? Sebenarnya sih buat siswa atau siswi manapun Iya. bisa aja ikut vaksinasi atau Bisa aja. jadi sukarelawan. Cuma di sisi lain enggak sembarangan juga, karena kita Iya. kerja di lapangan harus profesional. Nggak Apa bisa hal-hal yang- ada syaratnya gitu? tentu ada, kayak minimal tuh pertama attitude itu wajib. Oh, Attitude itu wajib. number one, kayak Iya. harus sopan, cara ke pasien lansia atau remaja gimana, Iya. cara komunikasi juga beda sih. Iya. Yang lebih penting lagi sesuai kejuruan, Kejuruan. Oh iya. wajib tahu dasar tentang dunia kesehatan sih. Oke, jadi teman-teman jangan takut untuk divaksin, karena vaksin itu untuk melindungi kita dari virus COVID-19. Meski ada efek sampingnya, tetapi jangan membuat kita takut untuk divaksin, karena vaksin itu sangat penting. Terima kasih kepada Ibu Dokter dan Saudara Denis sudah menyempatkan waktu di acara ini. Semoga selalu sehat dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.